bola sepak negara jiran kita Indonesia. So apa yang kita boleh contohi, sebab diorang dah draw dengan dua perlawanan dan dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tahu. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka, tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Apapun tahniah Indonesia. Menyalah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa benda ni weh? Anak asuh Nova Arianto memasuki pertandingan dalam mod membantai. Timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang dengan Afghanistan untuk mempertahankan puncak klasemen grup C setelah ini. Jujur saja abang tumpang gembira dan semoga ini memberikan dorongan kepada tim senior untuk mengikuti jejak Garuda Muda menuju ke Piala Dunia. Safi Salih, legenda sepak bola Malaysia, mengungkapkan keprihatinannya terhadap perkembangan timnas Malaysia dan mendesak FAM untuk mencontoh keberhasilan timnas Indonesia yang baru saja mencatatkan sejarah gemilang dengan mengalahkan Korea Selatan dan Yaman. Indonesia yang beberapa tahun belakangan ini mulai menunjukkan kemajuan pesat di level usia muda, berhasil memastikan timnas U17 mereka lolos ke Piala Dunia setelah mengalahkan 2 tim tangguh tersebut. Keberhasilan tersebut mendapat pujian dari banyak pihak, termasuk para pengamat sepak bola Asia Tenggara. Safi Salih, yang dikenal sebagai salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Malaysia, mengatakan bahwa meskipun timnas Malaysia memiliki banyak potensi, mereka harus belajar banyak dari cara Indonesia mempersiapkan dan mengembangkan pemain muda. Menurut Safi, kemenangan Indonesia atas Korea Selatan dan Yaman adalah bukti bahwa dengan kerja keras, kedisiplinan, dan pengembangan pemain yang tepat, tim yang dianggap underdog pun bisa mencetak prestasi besar di level internasional. Saya rasa kita harus mencontoh apa yang dilakukan Indonesia. Mereka berhasil membawa pemain muda mereka untuk bersaing di level internasional dengan cara yang terorganisir. Itu yang kita butuhkan di Malaysia, ujar Safi Salih. Keberhasilan Indonesia ini menunjukkan bahwa sepak bola Asia Tenggara berkembang pesat, dan kita harus lebih ambisius untuk mengejar ketertinggalan. Menurutnya, Malaysia perlu fokus pada pengembangan pemain muda dan memberikan kesempatan lebih banyak kepada mereka untuk bermain di liga utama serta kompetisi internasional. Safi juga menekankan pentingnya kerjasama antara federasi, pelatih, dan klub-klub lokal dalam membentuk ekosistem sepak bola yang sehat dan kompetitif. Keberhasilan Indonesia yang mengalahkan 2 tim besar Asia menjadi momen kebanggaan bagi sepak bola Asia Tenggara. Di sisi lain, ini juga menjadi tantangan bagi negara-negara tetangga seperti Malaysia untuk memperbaiki kualitas timnas mereka, baik di level senior maupun junior, agar bisa bersaing lebih baik di panggung internasional. Kita tunggu saja apakah ajakan Safi Salih ini akan menjadi pendorong bagi perubahan positif dalam sepak bola Malaysia, terutama dalam pengembangan timnas di masa depan. Tim besutan Nova Arianto itu baru saja menggebuk timnas Yaman dengan skor 4-1 pada matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium. Parade gol timnas Indonesia dicetak Zahabi Goli, Fadli Alberto, dan 2 gol Evandra Florasta. Sementara Yaman cuma mampu membalas via Mohamed Al-Garash. Saat ini, Garuda Muda memimpin puncak klasemen sementara grup C dengan nilai 6. Hasil ini juga memastikan Iputu Panji dan kawan-kawan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Indonesia layak ke Piala Dunia U17. Begitu judul artikel yang ditulis Makan Bola seusai pertandingan. Untuk kali kedua secara beruntun timnas Indonesia U17 tampil di ajang tertinggi dunia, setelah pada edisi sebelumnya didapuk sebagai tuan rumah. Namun, kali ini lebih istimewa karena lolos lewat jalur kualifikasi. Indonesia berhasil mengamankan 1 tempat di Piala Dunia U17 setelah melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 dengan mengalahkan Yaman. Tulis Makan Bola.
Usai mengejutkan Korea Selatan di laga perdana Piala Asia U17, Indonesia turun dengan misi kembali mencatatkan kemenangan atas Yaman yang mengalahkan Afghanistan. Kemenangan ini mengamankan tiket ke babak perempat final Piala Asia U17 dan juga membawa Indonesia ke Piala Dunia yang berlangsung di Qatar bersama 8 negara benua Asia lainnya. Sambungnya, di sisi lain, gelandang timnas Indonesia U17, Evandra Florasta kian menunjukkan tajinya di Piala Asia U17 2025. Pemain berusia 16 tahun itu sudah mencetak 3 gol di ajang tersebut. Torehan 3 golnya itu membuat Evandra Florasta memimpin daftar top scorer sementara turnamen ini bersama striker timnas Jepang U17, Minato Yoshida. Gelandang kelahiran Malang, Jawa Timur itu kembali dipercaya menjadi starter dan tampil penuh selama 90 menit. Evandra Florasta benar-benar jadi pembeda pada laga kali ini. Selanjutnya skuad Garuda Muda akan menghadapi timnas Afghanistan U17 pada pertandingan terakhir grup C Piala Asia U17 2025. Duel kedua tim tersaji di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Kamis, 10 April 2025. Sebagai informasi, 2 tim teratas grup A hingga D Piala Asia U17 2025 mendapatkan jatah untuk bermain di Piala Dunia U17 2025 yang bakal berlangsung di Qatar pada 3 hingga 27 November tahun ini.